Halo teman-teman, pada episode kali ini seperti biasa saya ingin sharing dengan Anda tentang mindset, tentang cara main, tentang sebuah prinsip hidup yang insya Allah akan bermanfaat buat Anda ke depannya. Ya. Dan pada episode kali ini saya ingin sharing tentang mindset spiritual, prinsip spiritual yang insya Allah akan membuat hidup Anda makin berkualitas lagi, makin luar biasa lagi ke depannya dan makin positif lagi tentunya. Ya. Apa itu? Mindsetnya adalah sederhana, yaitu matematika langit. Ya. Banyak orang sudah mengenal teori ini, ya. Banyak orang sudah mempraktekkan teori ini karena memang sudah saya share di berbagai media, ya, mulai dari Facebook dan YouTube bahkan. Ya. Dan hari ini pada video kali ini khusus buat Anda kawan-kawan member Dewa Selling, saya ingin kembali menyapa kawan-kawan semua, ingin kembali menyampaikan tentang pentingnya punya strategi ataupun mindset matematika langit. Apa itu matematika langit? Matematika langit adalah sebuah strategi langit, ya, cara main di mana kita mengutamakan langit dibandingkan aktivitas bumi. Ya, sekali lagi mengutamakan langit, aktivitas langit daripada aktivitas bumi. Aktivitas langit itu apa aja, Kang? Misalnya banyak, ya, sedekah, ya, terus juga silaturahmi, ya, terus juga ibadah dan lain-lain, ya. Untuk memulai ke sana, saya ingin cerita tentang pengalaman saya bertemu dengan salah seorang peserta seminar. Ya. Jadi ketika itu, waktu di Medan, saya pernah bertemu dengan salah seorang peserta seminar yang bawaannya tuh gaya pakaiannya itu sangat muda banget. Ya, kurang lebih kayak saya gini lah, botak, pakai kaos gitu ya. Dan saya kira itu orang biasa ya. Di belakang dia ngasih kartu nama, ketemu dengan saya dan ngajak ketemuan bareng gitu ya. Ya tentu kalau saya pribadi tergantung panitia di sana. Ngobrol dengan panitia dan akhirnya membolehkan. Ya sudah, akhirnya saya bertemu dengan bapak-bapak tersebut di hotel saya. Ketika saya turun dari kamar hotel ke bawah ke lobi, ternyata orang tersebut sudah ganti pakaian dengan gaya pakaian yang sangat muda banget ya. Sangat luar biasa lah, muda banget lah ya. Padahal usianya lumayan, udah 40-an kayaknya. Tapi dia sangat muda, dia ngobrol panjang lebar di situ dan terlihat akrab dengan resepsionis dan yang kerja di hotel tersebut. Alhasil dia ngajak makan saya di luar hotel. Ya. Ketemuan lah di luar, kita naik mobilnya pun mobil biasa gitu ya. Kita masuk ke restoran dan ternyata pas masuk ke restoran tersebut, saya baru tahu ternyata restoran tersebut lumayan besar dan itu milik dia. Saya banyak bertanya kepada dia, Bapak bisnisnya apa, kerjanya apa dan segala macam. Ternyata dia bisnisnya banyak ya. Bisnisnya tuh ada robotik, ada restoran, ada rumah sakit, ya, ada yayasan, ya, bahkan termasuk yang saya tahu ternyata hotel yang tadi saya tempatin itu adalah miliknya, gitu ya. Hotelnya bintang 5 kalau saya bintang 5, bintang 4 ya, terus gede banget lah pokoknya. Nah, pada saat itu saya mulai langsung mengagumi orangnya, gitu ya. Wah, bapak ini bukan orang biasa, berarti saya pengen belajar dong, gitu ya. Dan dia tetap bilang bahwa aku bukan pengusaha, aku guru katanya. Aku lulusan Kairo. Ketika saya tahu dia lulusan Kairo, karena dulu saya pernah pesantren di Jawa Timur dan banyak teman saya yang lulusan Kairo, mereka adalah para hafiz Quran, ya, hafal Quran. Dan ketika saya tanya, dan ternyata benar dia hafal Quran, ya. Luar biasanya lagi, nggak hanya sekedar hafal Quran, tapi bisnisnya di mana-mana. Dan dia ngasih satu wejangan buat saya, yang mungkin ini menjadi bisa wejangan juga buat Anda. Jika Anda ingin hidupnya terus tumbuh, ingin terus diberkati sama Allah gitu ya, ingin terus berada dalam pertolongan Allah, maka salah satu pesannya adalah Anda harus terus bersedekah. Selagi Anda harus terus bersedekah. Bersedekah apa? Bersedekah apapun yang bisa Anda sedekahkan. Terutama sedekah nasi di hari Jumat katanya. Nah ini adalah gaya matematika langit. Ya, ini adalah gaya matematika langit. Ketika kita sedekah gila-gilaan, ya, berharap hanya pada Allah Subhanahu wa taala, Allah kasih dari jalan yang tidak disangka-sangka, ya. Dan itu pun yang harus Anda lakukan ke depannya, ya. Kalau Anda pengen bisnisnya tumbuh, gunakan strategi ataupun rumus matematika langit. Apa saja rumusnya? Yang pertama adalah tanda tambah. Ini matematika, tanda tambah, tanda plus. Apa itu tambah?
Apa itu plus? Plus adalah ibadah. Maka tugas kita semua adalah meningkatkan ibadah kita sama Allah. Ya, duhanya diseringkan, ya, tahajudnya diseringkan, ya, sholat subuhnya berjamaah, ya, qobliyah subuhnya jangan sampai terlewat dan seterusnya, tilawahnya dan segala macam. Alhasil ibadahnya harus ditingkatkan. Tanda plus artinya ditambah, ibadahnya harus ditambah. Kalau kita biasanya cuma sekedar sholat 5 waktu, sekarang kita tambah sholat duha, sholat tahajud, sholat tobat dan segala macamnya. Kalau kita sekarang biasanya cuma sekedar baca Quran 1 halaman, baca sampai 1 juz dan seterusnya. Itu tambah. Yang kedua, strategi yang kedua adalah tanda kali. Ya, tanda kali atau dalam bahasa kitanya adalah silaturahmi. Seperti yang mungkin kawan-kawan sudah nonton di video yang lainnya atau mungkin belum, ya. Ada sebuah bahasan tentang silaturahmi. Bagaimana kita makin sering silaturahmi, makin sering dapat rezeki gitu loh. Makin banyak silaturahmi, makin banyak rezeki yang kita dapat. Makanya, ayo perbanyak silaturahminya. Ya, ketemu sama orang lain, ya, itu anjuran Rasul. Yang umurnya rezekinya silaturahmi itu strategi kali silaturahminya. Yang ketiga adalah tanda bagi. Apa itu tanda bagi? Jelas berbagi alias sedekah. Ya, sedekahnya Anda harus banyak. Ya, sedekahnya harus totalitas. Ya, jangan cuma segitu-gitu doang aja. Ya, tiap hari bahkan harus sedekah. Jangan cuma senyuman aja. Setiap hari sedekah, setiap pagi sedekah. Seperti halnya kayak guru saya tadi, kawan saya peserta seminar saya, dia sekarang sedekahnya gila-gilaan, luar biasa. Dan saya mencoba menirunya. Setiap hari Jumat 1000 nasi bungkus saya sebarkan. Setiap hari saya bagikan uang saya untuk orang-orang yang memang membutuhkan. Dan setiap bulan ada budget yang lumayan besar untuk bersedekah. Bahkan nilainya nyampe 100 juta lebih. Itu untuk sedekah. Lalu yang terakhir adalah tanda minus. Apa itu tanda minus? Itu maksiat. Kuncinya adalah, pesannya adalah kurangi maksiat. Jangan perbanyak maksiat dan tinggalkan maksiat. Bahkan tinggalkan maksiat. Apapun itu, dalam usaha mungkin riba, jauhi riba. Sogok, jauhi sogokan. Pokoknya tinggalkan maksiat. Anda fokus menjalankan 4 poin ini, 4 tanda matematika ini, matematika langit ini, tunggu hasilnya saja ya. Anda komitmen melakukannya selama setahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan menjadi cara main Anda dalam hidup, insya Allah bisnis akan sangat gampang ya. Anda jalankan, rupiah akan datang dengan sendirinya ya. Itu pesan dari saya tentang matematika langit. Silakan Anda praktekkan di lapangan ya. Saya yakin akan ada keajaiban yang akan Anda dapatkan jika Anda konsisten, komitmen dan istiqomah menjalankannya. Terima kasih, semoga berdampak buat teman-teman semua dan saya tunggu kisah keajaiban Anda. Sampai jumpa di video berikutnya. See you.